Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Ajara Mantaluti. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Langsung saja pada pembahasan yang pertama mengenai pengertian etika dalam TIK. Etik atau etik dalam bahasa Inggris bermakna sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, meliputi adat sopan santun, mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. TIK dalam konteks yang lebih luas merangkum semua aspek yang berhubungan dengan mesin dan teknik yang digunakan untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, mengantarkan, dan menampilkan suatu bentuk informasi. Komputer yang mengendalikan semua bentuk ide dan informasi memainkan peranan penting dalam pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran informasi suara, gambar, teks, dan angka yang berasaskan mikroelektronik. Teknologi informasi bermakna menggabungkan bidang teknologi seperti komputer, telekomunikasi, dan elektronik dan bidang informasi seperti data, fakta, dan proses. Dalam beberapa aspek, etika teknologi informasi ada kaitan erat dengan etika profesi. Keterhubungan tersebut terutama dalam memahami dan menghormati budaya kerja yang ada, memahami profesi dan jabatan, memahami peraturan perusahaan dan organisasi, dan memahami hukum. Etika profesi yang juga harus dipahami adalah kode etik dalam bidang TIK, di mana pengguna harus mampu memilah sebuah program ataupun software yang akan mereka gunakan, apakah legal atau ilegal. Karena program atau suatu sistem operasi apapun digunakan selalu ada aturan penggunaan atau license agreement. Terkait dengan bidang hukum, maka pengguna harus mengetahui undang-undang yang membahas tentang haki atau hak atas kekayaan intelektual dan pasal-pasal yang membahas hal tersebut. Hukum hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dan mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat atau autor adalah perlindungan terhadap penjiplakan atau plagiat oleh orang lain. Hak cipta sering diasosiasikan sebagai jual beli lisensi, namun distribusi hak cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual beli, sebab bisa saja sang pembuat karya membuat pernyataan bahwa hasil karyanya bebas dipakai dan didistribusikan atau open source tanpa seperti yang kita kenal dalam dunia open source, originalitas karya tetap dimiliki oleh pembuat, namun distribusi dan redistribusi mengacu pada aturan open source. Nah, untuk yang pembahasan yang selanjutnya yaitu tiga isu utama yang secara langsung berhubungan dengan pendidikan. Yang pertama ada cybercrime, yang kedua ada privasi, yang ketiga ada hak kekayaan intelektual atau yang tadi disebutkan yaitu hak. Isu yang pertama, cybercrime. Cybercrime adalah istilah yang digunakan dalam kejahatan maya atau kejahatan melalui jaringan internet sedunia. Nah, berikut merupakan karakteristik cybercrime diantaranya. Yang pertama itu perbuatan yang dilakukan secara ilegal tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang atau wilayah maya, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum namun mana yang berlaku terhadapnya. Yang kedua, yang selanjutnya itu adalah pembuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet. Yang ketiga, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material atau maupun imaterial. Yang keempat, pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet serta aplikasinya. Yang kelima, itu yang terakhir, pembuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara. Yang poin B itu adalah ancaman terhadap keamanan. Ancaman datang dari internet dan internal networks dalam proporsi yang berbeda. 80 sampai dengan 95% ancaman datang dari internal atau dari dalam. Yang kedua, sifat haki. Internet merupakan sumber utama mudahnya serangan atau open network. Fokus pada interoperability bukan security. Lack of technical standards.
Yang terakhir adalah Corporate Network Internet Server Data Transmission Service Availability DDoS atau Repudiation. Yang poin C itu penyalahgunaan internet, diantaranya password dicuri atau akun ditiru atau dipalsukan. Yang kedua itu jalur komunikasi disadap, rahasia perusahaan terbuka. Yang ketiga sistem komputer disusupi atau sistem informasi dibajak. Yang keempat network dibanjir traffic menyebabkan crash. Yang kelima situs lebih rusak atau di crack. Yang keenam adalah spamming. Yang terakhir yaitu virus. Yang poin D adalah legal exposures, diantaranya hak atas kekayaan intelektual disalahgunakan atau dicuri atau dikopi. Yang kedua, copyright dan paten dilanggar. Yang ketiga, pelanggaran pengawasan ekspor teknologi. Yang keempat, dokumen rahasia dipublikasikan via bulletin boards. Yang kelima, adult pornography, child pornography, dan obscenity. Nah, yang poin E yaitu finansial dan e-commerce exposures. Yang pertama ada data keuangan diubah. Yang kedua ada dana perusahaan digelapkan. Yang ketiga ada pemalsuan uang. Yang kelima ada pencucian uang atau money laundering. Yang kelima itu adalah seseorang menggunakan atribut orang lain untuk bertransaksi bisnis. Nah, yang poin F yaitu penanggulangan cybercrimes. Yang pertama, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang selaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Yang kedua, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrimes. Yang keempat, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Yang kelima, meningkatkan kerjasama antar negara baik bilateral, regional maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties. Nah, yang selanjutnya ada isu kedua yaitu privasi. Teknologi informasi komunikasi yang dapat mengantarkan dunia yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu dapat menimbulkan masalah bagi privasi seseorang atau lembaga. Di antaranya aspek privasi dalam teknologi informasi adalah yang pertama privasi meliputi keleluasan pribadi, meliputi data atau atribut pribadi. Yang kedua, persoalan yang menjadi perhatian yaitu, nah di sini persoalan yang menjadi perhatiannya itu adalah yang pertama informasi personal apa saja yang dapat diberikan kepada orang lain, dan yang kedua apakah pesan informasi pribadi yang dipertukarkan tidak dilihat oleh pihak lain yang tidak berhak. Yang ketiga, apakah dan bagaimana dengan pengiriman informasi pribadi yang anonim. Yang selanjutnya adalah implikasi sosial, gangguan spamming atau mail atau stalking dan lain sebagainya yang mengganggu kenyamanan dan cookies. Yang poin B yaitu perlindungan privasi universal. Penyebaran informasi pribadi perlu dibatasi menurut tujuan penggunaannya dan harus diperoleh dari sumber yang sah. Berisikan data yang akurat, dilindungi dengan baik dan secara transparan, serta transformasi pribadi tidak boleh untuk selain tujuan dari semula perolehannya. Nah, isu yang ketiga yaitu hak kekayaan intelektual atau HAKI. Hak kekayaan intelektual sama dengan hak atas sesuatu atau dalam artian benda yang berasal dari otak. Pasal nomor 499 KUH Perdata. Menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dalam pasal ini dan sesuai dengan uraian dalam pasal 503 KUH Perdata, yang dimaksud dengan barang adalah benda bertubuh atau material. Dan hak adalah benda tak tertubuh imaterial. Contoh benda tidak bertubuh yang berupa hak antara lain hak tagih, hak atas bunga, uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha,
hak atas benda berupa jaminan, hak atas kekayaan intelektual, dan lain sebagainya. Konsekuensi dari batasan hak atas kekayaan intelektual atau hak ini adalah terpisahnya antara hak atas kekayaan intelektual itu dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya yang dilindungi dalam kerangka hak atas kekayaan intelektual adalah haknya, bukan invensi dari hak tersebut. Etika teknologi informasi komunikasi dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan tidak terlepas dari imbasnya etika dalam penggunaan teknologi informasi komunikasi, sebab dunia pendidikan sebagai lembaga kedua terbesar dalam penggunaan aplikasi TIK setelah dunia bisnis dan hiburan. Oleh karena itu, dalam hal ini akan dikemukakan beberapa isu etika dalam dunia pendidikan, yaitu diantaranya isu pertama, dunia pendidikan sebagai sumber etika dan penjaga moral. Isu pokok etika dan moral dititik beratkan dalam dunia pendidikan karena fungsi dan tugas dunia pendidikan adalah untuk mengantarkan umat manusia menuju peradaban yang lebih baik dan maju. Peradaban informasi yang sekarang sedang dialami perlu mendapat sentuhan etika dan moral, sebab kesalahan atau penyalahgunaan informasi akan mengakibatkan kerugian yang besar, bahkan mungkin lebih fatal dibandingkan dengan kerugian materi. Dunia pendidikan harus mampu memberi contoh yang baik, mendidik dan mensosialisasikan dalam penggunaan hukum dan aturan yang telah ditetapkan serta menghormati hak kekayaan intelektual. Dalam masalah akses informasi, tantangan yang dihadapi dunia pendidikan perlu pandai menyaring atau filtering informasi agar mampu menjamin atau mendapatkan informasi yang berkualitas. Ada sebuah pemikiran bahwa dalam penanggulangan terhadap isu ini di dunia pendidikan perlu mengemas masalah etika dan moral dalam pelajaran atau mata kuliah teknologi informasi. Sebagaimana kurikulum dikembangkan agar pelajar atau mahasiswa dapat menyadari bahwa penggunaan TIK memiliki etika dan moral sehingga tidak terjadi penyalahgunaan. Isu yang kedua yaitu sumber daya manusia. Dalam dunia pendidikan harus mampu melahirkan SDM yang memiliki kualitas, beretika, profesional, dan memiliki kemampuan yang handal dalam era informasi ini. Dalam beberapa seminar, isu kriteria SDM TIK adalah mempunyai kemahiran dalam rekayasa software, membangun, menggunakan, menilai, dan melaksanakan sistem informasi, atau dengan kata lain harus memiliki kemampuan hard skill atau penggunaan bahasa pemrograman, penguasaan database atau database management system atau software middleware, dan pengetahuan jaringan serta soft skill. Yang isu ketiga yaitu desain dan konten. Dengan kemajuan TIK dapat kita nikmati informasi dengan cepat dan mudah. Desain dan konten informasi akan mempengaruhi pandangan kita dalam berbagai aktivitas. Oleh karena itu, desain dan konten ini harus benar-benar diperhatikan sebab pengguna TIK sangat beragam dari mulai usia, ras, jenis kelamin, agama, budaya, dan masih banyak yang lainnya. Sekian sedikit pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.